Halo, Rossoneri. Selamat datang kembali di Kabar Bola. Kali ini kita akan mengupas dua pemain Real Madrid yang nasibnya sedang menjadi sorotan, Brahim Diaz dan Endrick, serta berita kenaikan gaji Tijani Reinders. Bagaimana situasi mereka di Santiago Bernabeu? Dan apakah ada kemungkinan mereka pindah di bursa transfer Januari? Mari kita bahas lebih detail. Musim ini, Brahim Diaz menjalani masa yang naik turun di Real Madrid. Pemain berusia 25 tahun tersebut lebih sering berada di meja perawatan akibat cedera yang dialaminya. Namun, kualitas Brahim tidak diragukan, terbukti dengan penampilannya yang luar biasa bersama tim nasional Maroko baru-baru ini, di mana dia berhasil mencetak 2 gol. Hal ini tentu memicu perbincangan, apakah Carlo Ancelotti akan memberi peran yang lebih besar kepadanya? Namun, Real Madrid memiliki masalah tersendiri. Dengan pemain-pemain seperti Kylian Mbappe, Vinicius, Rodrigo, hingga Jude Bellingham, posisi Brahim kian terpinggirkan. Ia lebih sering menghabiskan waktu di bangku cadangan. Situasi ini menjadi perhatian serius, apalagi di usianya yang kini menginjak 25 tahun, Brahim tentu ingin mendapatkan klub yang memberinya stabilitas. Di sisi lain, ada kabar menarik dari Italia. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, AC Milan tengah mempertimbangkan untuk merekrut kembali Brahim Diaz pada Januari mendatang. Seperti yang kita tahu, Brahim pernah 2 kali dipinjamkan ke AC Milan, yakni pada musim 2020-21 dan periode 2 tahun berikutnya hingga musim panas 2023. Selama masa pinjamannya, dia tampil mengesankan dan punya kenangan manis bersama Rossoneri. AC Milan kini disebut-sebut ingin menggaetnya kembali, kali ini bukan sebagai pemain pinjaman, tetapi transfer permanen. Namun, keputusan ini tidak akan mudah. Real Madrid, meskipun tengah menghadapi masalah cedera, mungkin enggan melepas Brahim, terutama karena mereka membutuhkan kedalaman skuad. Berikutnya kita bahas Endrick, pemain muda yang awalnya digadang-gadang akan menjadi bintang masa depan Real Madrid. Endrick didatangkan dengan harapan besar setelah tampil gemilang di Palmeiras, dan bahkan berhasil mencetak gol pada debutnya di La Liga serta Liga Champions. Sayangnya, setelah momen awal yang menjanjikan, performanya menurun dan ia kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Faktanya, Ancelotti kerap mendapat kritik karena dianggap tidak memberi cukup kesempatan bagi pemain muda. Hal ini membuat masa depan Endrick di Real Madrid menjadi tidak pasti. Menurut laporan dari Vihajes, manajemen Real Madrid kini tengah mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk kemungkinan meminjamkan Endrick agar ia mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak dan mengembangkan potensinya. Salah satu klub yang dikabarkan tertarik untuk meminjam Endrick adalah Real Valladolid, klub yang dimiliki oleh legenda sepak bola, Ronaldo Nazario. Presiden klub tersebut dikabarkan telah menghubungi Real Madrid untuk membahas kemungkinan transfer. Namun, kecil kemungkinan Madrid akan melepas Endrick secara permanen dalam waktu dekat, mengingat bakat besar yang ia miliki dan harapan tinggi yang masih disematkan padanya. Dengan situasi ini, bursa transfer Januari bisa menjadi momen krusial bagi kedua pemain. Brahim Diaz berpotensi kembali ke AC Milan, sementara Endrick mungkin akan dipinjamkan untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Namun, semua tergantung pada bagaimana Real Madrid menyikapi kebutuhan skuad mereka di paruh kedua musim ini. Selain itu, Tijani Reinders, gelandang tengah berbakat yang kini menjadi pusat perhatian di San Siro. Milan dikabarkan akan segera memproteksi Reinders dengan kontrak baru yang fantastis. Apa yang membuat sang pemain berdarah Maluku ini begitu istimewa dan bagaimana Milan berupaya mengamankannya dari incaran klub-klub top Eropa? Ketika AC Milan kehilangan Sandro Tonali pada musim panas 2023, banyak pendukung yang cemas. Bagaimana tidak, lini tengah Milan kehilangan pemain kunci, dan manajemen pun bergerak cepat mencari pengganti. Nama yang muncul adalah Tijani Reinders, pemain yang saat itu tidak banyak dikenal publik. Milan membayar 20,5 juta euro kepada AS Alkmaar untuk mendatangkannya, dan keputusan ini sempat diragukan banyak pihak. Namun, Reinders membuktikan bahwa ia bukan pembelian biasa. Dalam musim debutnya di bawah asuhan Stefano Pioli,
Reinders tampil mengesankan dengan mencatatkan 50 penampilan di semua kompetisi, mencetak 4 gol dan 4 assist. Fleksibilitasnya di lini tengah menjadi kunci permainan Milan. Dia mampu beroperasi sebagai gelandang tengah, jangkar, bahkan gelandang serang dengan sama baiknya. Saat kepemimpinan berganti ke Paulo Fonseca, peran Reinders tidak tergeser. Musim ini, ia telah memainkan 14 pertandingan di berbagai ajang, mencatatkan 4 gol dan 3 assist. Performa ini membuat namanya semakin dikenal, dan beberapa klub top Eropa seperti Manchester City dan Barcelona dikabarkan mulai membidiknya. Menyadari potensi ancaman dari klub-klub besar, AC Milan tidak tinggal diam. Mereka kini tengah menyiapkan kontrak baru untuk Reinders, meskipun ia masih terikat kontrak hingga Juni 2028. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk menjaga pemain bernomor punggung 14 ini tetap di San Siro. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Milan akan memberikan kenaikan gaji 2 kali lipat untuk Reinders. Saat ini, Reinders menerima 1,7 juta euro per tahun, namun dalam kontrak baru nanti, ia akan mendapatkan bayaran sebesar 3,5 juta euro per tahun. Meskipun angka ini masih di bawah gaji beberapa pemain elit Milan seperti Rafael Leao, Alvaro Morata, dan Christian Pulisic, peningkatan gaji ini menunjukkan betapa pentingnya peran Reinders di skuad rossoneri. Tak hanya mendapat gaji yang lebih tinggi, nilai pasar Tijjani Reinders juga meningkat pesat. Jika awalnya Milan membayar 20,5 juta euro, kini nilai pasar Reinders hampir mencapai 60 juta euro, atau 3 kali lipat dari harga belinya. Ini membuktikan bahwa keputusan Milan untuk merekrutnya adalah langkah yang sangat tepat. Namun, AC Milan tidak terbuka untuk menjual Reinders dalam waktu dekat, terutama mengingat betapa krusialnya dia di lini tengah tim. Milan ingin menjaga fondasi skuad mereka, dan Reinders adalah salah satu pilar penting untuk masa depan rossoneri. Dengan kontrak baru dan kenaikan gaji yang signifikan, peluang Reinders untuk bertahan di San Siro terlihat besar. Apalagi dengan dukungan penuh dari manajemen dan pelatih, Reinders kini menjadi sosok kunci dalam strategi AC Milan. Bagaimana menurut kalian, rossoneri? Apakah langkah Milan untuk memagari Reinders ini sudah tepat? Ataukah ada risiko dia tergoda oleh tawaran dari klub-klub besar seperti Manchester City atau Barcelona? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru AC Milan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Forza Milan!